Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kita sekalian senantiasa beroleh damai sukacita, berkat berlimpah, dan kasih karunia Tuhan. Amin. Berjumpa kembali di channel Salvator, channel Renungan Sore dan Pujian Mazmur, pada hari ini, Sabtu, 1 April 2023, Pekan Prapaskah kelima. Marilah bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 11 ayat 45 sampai 56. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Banyak di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus terhadap Lazarus percaya kepadanya. Tetapi ada juga yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Mereka bertanya, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mukjizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya. Lalu orang-orang Roma akan datang dan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa, kamu tidak insyaf bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal ini dikatakan Kayafas bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk seluruh bangsa, bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh Dia. Karena itu, Yesus tidak tampil lagi di muka umum di tengah orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Di situ ia tinggal bersama murid-muridnya. Waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus, dan sambil berdiri di dalam bait Allah, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini kita disuguhkan fenomena yang masih relevan dari zaman Yesus sampai dengan hari ini. Saat itu, bangsa Yahudi sadar bahwa popularitas Yesus semakin hari semakin merebak ke seluruh Yudea, bahkan seluruh Israel. Banyak orang semakin percaya kepada Dia sebagai Mesias. Sayangnya, kebenaran yang disingkapkan di depan mata mereka tidak cukup membuat mereka percaya dan bertobat. Yesus dalam sabda Tuhan hari ini menghadapi sebuah eskalasi pertentangan, penolakan dari bangsa Yahudi. Semakin dikenal karena mukjizat, perhatiannya terhadap kaum papa dan orang-orang sakit yang membutuhkan, Yesus justru semakin terancam jiwanya oleh penguasa. Hingga Kayafas, sang imam besar pada masanya, ikut berkonspirasi untuk membunuh Yesus. Kita pun demikian.
tumbuh kembang iman kita, pasang surut iman kita sebagai anak-anak Allah dalam menjalankan perutusan, seringkali mendapatkan begitu banyak pergumulan, perlawanan, dan pertentangan yang seringkali justru datang dari dalam diri kita sendiri. Seperti ada kekuatan besar yang menginginkan iman dan semangat pewartaan kita padam, gugur, dan berhenti. Jika Yesus harus menghadapi pergolakan dari luar, maka sebagai manusia lemah yang sering jatuh dalam dosa, pergolakan terbesar kita justru seringkali datang dari dalam diri kita masing-masing. Semoga pantas menjadi permenungan kita sore hari ini, agar supaya kelemahan kita, pergumulan kita untuk senantiasa dekat dengan firman Tuhan semakin hari semakin diteguhkan, justru oleh karena kesadaran kita akan kelemahan dan ketidakberdayaan kita dalam melawan dosa. Sehingga kita senantiasa mengandalkan Kristus Tuhan dalam setiap doa dan pengharapan kita. Kita semua ditantang untuk merenungkan bahwa kepentingan yang paling berbahaya adalah godaan terhadap kepentingan diri sendiri, egoisme, kesenangan sesaat, dan kesombongan kita. Kita sering terbuai oleh status, rajin ke gereja, aktif dalam kegiatan lingkungan, namun justru seringkali kehadiran kita hanyalah kehadiran fisik sebagai sebuah formalitas tanpa menghadirkan hubungan yang intim dengan Allah Bapa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, yakinlah jika kita berada bersama dengan Kristus, kita akan selalu dikuatkan bahwa Allah tetap bekerja di tengah pergumulan hidup, iman, dan karya kita di dunia ini. Semoga hati kudus Yesus senantiasa menjadi sumber kekuatan kita. Bayangkanlah Allah yang senantiasa menyertai kita, meneguhkan hati kita untuk menguatkan kita dalam pergumulan hidup, sehingga senantiasa kuat melawan dosa. Bagaimana kita mampu menyadari kelemahan diri kita dan senantiasa berharap akan uluran kasih Tuhan dalam menopang kelemahan dan kekurangan kita. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur atas sabda-Mu hari ini. Bapa, ajarlah kami untuk senantiasa percaya dan berharap kekuatan yang datang hanya dari-Mu, sehingga kami semakin tumbuh dan berkembang akan iman kepada Kristus Sang Putra dalam karya perutusan kami di dunia ini. Amin. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, kita senantiasa berusaha menghadirkan Allah sebagai satu-satunya sumber kekuatan dan penopang dalam hidup kita. Tuhan memberkati.